Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, periode 2 tahun 2024 dengan penyelenggara Kemdikbud dan LPTK Universitas Islam Malang. Perkenalkan, saya Sisilia Noranda Mayangsari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2015 0691124. Saya adalah seorang guru matematika yang mengajar di SMA Negeri 6 Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran materi transformasi geometri khususnya subtopik refleksi guna memenuhi tugas PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Oh baik. Dika sakit Dika? Oh iya, semoga lekas sembuh. Hari ini yang nggak masuk siapa? Oh Ucup. Oke ya. Kita doakan semoga Ucup lekas sembuh ya. Kalian juga selalu sehat walafiat gitu ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ya, oke. Doa saya pimpin, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, selesai. Oke, masih ingat pertemuan kita yang kemarin? Masih enggak? Masih. Saya hari ini akan melanjutkan tentang transformasi geometri. Ya, oke. Sebelumnya pernah bercermin? Nah, oke. Ya Pak. Ada yang mau bercerita? Bercermin itu bagaimana? Alif. Bercermin itu gimana, Alif? Memantulkan, berarti ada. Oke, ada bayangan. Terus gimana? Bayangannya itu gimana? Apa ya Pak Dika? Bayangannya? Sama seperti berbanding terbalik sama wujud aslinya. Kan di depan kaca. Orang yang di depan kaca berbanding terbalik. Oke, kalau jaraknya sama gitu ya. Oke, tapi pernah bercermin semuanya kan? Ya pernah, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Saya beri ini ya. Jadi saya beri gambar-gambar dulu. Paling enggak nanti kamu termotivasi untuk belajar transformasi geometri itu untuk apa sih gitu ya. Nah, ini toh, ya, gambar apa ini? Gunung sama tupai. Ini pencerminan enggak? Kenapa? Oke, saling berhadapan. Ada yang asli sama bayangannya. Cerminnya yang mana? Akhirnya, ya. Jadi bukan harus selalu ada cermin yang berdiri gitu, enggak ya. Jadi ada situasi-situasi yang air ini ternyata bisa dijadikan cermin gitu. Oke, terus kita lanjutkan sambil dibuka di microsetnya ya. Di microsetnya sudah saya kirim di grup WA. Ya, sudah saya kirim di grup WA juga. Yuk sambil dibuka di microsetnya, di situ sudah ada semua ya, mulai dari awal sampai gambar-gambar yang tadi pun juga ada ya. Nah, bagaimana bentuk dan ukurannya? Bentuk dan ukurannya kira-kira sama antara yang asli, Bill, yang asli sama bayangannya. Terus jaraknya sama. Saling berhadapan atau berlawanan? Berhadapan.
Ya, wis. Coba Excel sama Lutfi, ayo maju. Ayo. Wis. Nah, wis maju. Wis ya. Anggap Excel ini bayangannya. Gitu ya. Di tengah-tengahnya Lutfi ini ada cermin. Ada cermin. Ayo Lutfi, kamu sakarepmu nanti bayangannya menyesuaikan. Terserah. Ya, ya. Yang Lutfi tangan apa? Kanan. Tapi kalau yang Excel kiri. Itu yang dimaksud yang tadi apa tadi? Berlawanan tadi ya, tapi dia saling berhadapan. Oke, benar ya? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Berarti kalian sudah paham. Sabar Excel. Berarti sudah paham ya apa itu pencerminan gitu ya. Nah, nanti sebenarnya ada 4 bentuk transformasi geometri ya. Nah, di 4 bentuk transformasi geometri itu ternyata ada yang namanya etnomatika. Kenal etnomatika? Hari Kamis pakai seragam batik. Nah, di dalam batik itu biasanya ada bentuk-bentuk yang berulang kan. Nah, bentuk yang berulang itu bisa dicerminkan, bisa apa lagi? Apa? Oke. Kalau masih bingung ini, jadi transformasi itu ada 2 ya. Jadi transformasi itu ada 2. Yang isometri itu tidak merubah ukurannya. Jadi ukurannya tetap, dia ada apa saja? Pergeseran, ya translasi, refleksi itu pencerminan sama rotasi. Tapi yang non isometri itu bisa diperbesar atau diperkecil. Contohnya adalah dilatasi gitu. Oke, sekarang tebak gambar. Nah, oke, nih. Silakan ditebak. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Siapa lagi yang angkat tangan? Oke, Dika dulu, Dika. Yang pertama itu refleksi. Oke, kenapa? Karena itu bergeser dari tempat satu bergeser ke tempat yang lain. Oke, dari tempat yang satu bergeser ke tempat lain. Itu apa sih yang gambar nomor 1? Sebentar ya, Noval. Oke. Persnelengnya mobil, ya. Dia kan hanya digeser ke atas, gitu kan, ke bawah, terus samping kanan kiri. Itu namanya adalah translasi. Oke, gambar pertama sudah benar. Oke, lanjut, Noval. Oke, bawahnya. Oke, ya berarti yang ini apa ini? Kenapa? Karena ada cerminnya. Berarti gambarnya sudah jelas ya. Ada cerminnya, yang ini aslinya, yang ini adalah bayangannya. Oke, yang ini. Angkat tangan. Excel apa Aura? Ya udah Excel. Itu rotasi sama dilatasi. Nah, dilatasi kan jadi zoom. Oh ya, oke, sip ya, bisa masuk akal. Rotasi karena dia bisa berputar-putar. Dia bisa jadi dilatasi ketika hasil videonya tadi di zoom. Nah, gitu ya. Oke, wes. Yang terakhir. Ya, yang terakhir dilatasi kenapa? Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Oke. Terima kasih, berarti sudah paham ya. Oke. Kira-kira termotivasi tidak untuk belajar tentang transformasi geometri? Alhamdulillah termotivasi. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan karena tujuan pembelajaran kita hari ini itu jadi nanti kita belajar pakai scientific, jadi ada mengamati gitu ya nanti. Terus kemudian tipek itu menggunakan teknologi. Nanti kita pakai aplikasi GeoGebra. Ya, sudah pernah dengar? Sudah. Oke, terus nanti kalian juga akan berdiskusi dengan kelompok, berarti harus kelompokan gitu kan. Kemudian mengerjakan LKPD, setelah itu
presentasikan, betul, gitu ya. Sudah, sambil diperhatikan ya, coba dilihat GeoGebra. Nah, oke. Kalau yang di aplikasi HP, kalian itu kan biasanya terbatas. Nah, tapi kalau yang pakai web itu biasanya lebih lengkap, lebih lengkap ya. Kelihatan nggak? Fitur-fiturnya kelihatan nggak? Mana? Jadi misalkan kalian mau menempatkan titik di mana? Sini aja ya. Titik min 3 berarti misalkan kita inputkan titik ini ya. Poin itu titik mau di mana? Misalkan min 3,2. Nah, di sini kan? Oke. Terus kalau mau mencari bayangan itu tekan yang ada gambar titik, garis sama titik. Nah, ini namanya transformasi. Nah, pilih yang refleksi terhadap garis. Nah, sekarang kamu pengen direfleksikan terhadap apa? Direfleksikan misalkan ini. Berarti titik A dulu ya. Direfleksikan terhadap garis, misalkan garis ini ya. Nah, titiknya kan di sini toh. Titik apa itu? Bayangan ya. Berarti kan ini sumbunya sumbu apa? Sumbu Y, gitu ya. Oke. Terus nanti kalian juga akan berdiskusi dengan kelompok, berarti harus kelompokan, gitu kan. Kemudian mengerjakan LKPD, setelah itu dipresentasikan, betul, gitu ya. Oke, sekarang silakan berkelompok dengan kelompoknya. Boleh pakai kelompok yang kemarin, boleh yang baru silakan. Terserah kamu, ayo. Nanti satu kelompok 4 orang saja. Nah, oke, 4 orang. Langsung. Nah, coba. Yo Kak Pung. Lo ambek iki kan yo iso. Ayo bertiga juga boleh. Ayo ambek sapa nak? Siapa? Ya wes, ya wes. Terserah. Aku besok. Iya. Bicarakan. Brokol. Iya. Ayo. Nanti kan loh. Sopo? Oh, kok sendiri? Ya wes, ya apa-apa wes. Dicoba LKPD-nya dibuka. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Silakan dicermati. Dibuka permasalahan 1. Sudah. Nah, di permasalahan 1 apa permasalahannya? Oke, mencari rute perjalanan. Nah, silakan mencari rute perjalanan. Jadi kelompok 1, 2, 3 bisa masing-masing punya jawaban yang berbeda-beda. Gitu ya. Oke, silakan dicermati dulu. Ya, terserah. Untuk yang pergeserannya itu caranya atau pilihannya, opsinya ada di belakang ya. Jadi ada opsi 1 sampai 14, tapi kalau kalian mau nambah juga boleh. Ya, jadi tidak harus pakai opsi 1 sampai 14. Silakan ditambah saja ya. Rasanya ini wis Kita loh saja jawaban dulu kan. Ada tulis nih. Ya coba dicek lagi mulai yang A mana. Titik A-nya ini jalan kemana gitu kan? Ya.
Ya, boleh pakai cara yang lain ya. Pilihannya ada di sini. Sabar. Wes ketemu ah? Sudah? Yakin? Oh ya, ya nanti kan tinggal. Ini sudah. Oh, jadinya begini. Oke. Ini aslinya. Cerminnya di sini. Apa bayangannya di sini? Maunya sini kan mau buat cermin. Kan cerminnya melewati sumbu ini. Cerminnya ya sumbu ini. Kalau titiknya di sini kan berarti kan dia nempel. Oh, bukan ini. Oke. Ini berarti jaraknya ini sama ini harus sama. Iya. Gitu. Ini sudah buat cek. Belum karena itu mau cek titik sebelumnya di mana tadi. Oh, maksud kamu itu saya sudah punya titik asal terus sama bayangan. Saya mau cari apa cerminnya. Nanti setelah di kesimpulan. Kan nanti di sini ada kesimpulannya. Nah, ya. Nanti setelah itu baru kita bisa ngecek garisnya lewat apa. Karena kan ini bisa dilihat ini misalnya 2,5 jadinya nanti ada nggak yang langsung pakai satu kali cermin ketemu. Kalau nggak ada ya nggak ada. Ya. Dicoba punya jawaban yang berbeda-beda, gitu ya. Oke, silakan ditemani dulu. Inang ini dia coba dulu. Misalkan ketemu ke tengah kan pencermin ada yang pencermin. Cerminnya kan lemon kan kecil. Terus ini jangan nangin kecil dong. Kecil. Dia coba dulu. Pencerminnya kok. Iya. Terserah. Untuk yang pergeserannya itu caranya atau pilihannya opsinya ada di belakang ya. Jadi ada opsi 1 sampai 14. Tapi kalau kalian mau nambah juga boleh ya. Jadi tidak harus pakai opsi 1 sampai 14. Silakan ditambah saja ya. Ya tidak, ya coba dicek lagi mulai yang A mana. Nah, titik A-nya ini jalan kemana gitu kan? Ya. Ya boleh pakai cara yang lain ya. Pilihannya ada di sini. Itu yang ini nggak sih? Oh. Jadi pakai coba nggak gerak-gerak. Pakai keras. Langsung ngasih sini gitu. Coba pakai sini. Sudah selesai? Nah, oke sekarang kalau sudah dipresentasikan ya, silakan dipresentasikan siapa yang mau maju mempresentasikan hasilnya. Siapa? Ayo ojo. Ya. Siapa? Yang mau maju duluan? Ya wes, ayo. Dika. Ya. Wes, sambil dijelaskan ya Dika ya. Bisa nggak itu? Loh, ini Dika, sudah saya.
Di sini. Ya. Nah, sebentar Bu, buat titik-titiknya dulu. Ya wes, oke. A-nya tadi mula-mula berapa, Dik? Atau mungkin ada yang bantu? Ada yang bantu nulis? Itu ada gambar. Siapa? Titik A berapa titik A? 2,5. Oke, nanti direfleksikan terhadap apa? Bayangannya jadi apa? Suka? Ini loh, Rek? Ya, oke. Gimana? Oh, ini coba. Silakan. Ya di sini. Dua di sini. Nah, sini. Ini aksen 1. Ini tulis di sini. Jadi min 2, min 5. Oke, refleksinya terhadap apa? Sumbu Y. Tulis di refleksi. Yang maksudnya Sumbu Y ditulis saya. Lengkap. Sumbu Y. SB ya wes ya. Oke. cerminnya di ini jawaban dari kelompok saya. Jadi yang pertama itu dari 2,5 direfleksikan ke sumbu Y. Itu jadinya 2,5 min 2 min 5. Ya, sumbu Y-nya. Ya, terus mereka jadi Min 2 min 5. Oke. Ini cerminnya ini ya. Ya, berarti bayangannya yang di 2 min 2. Oke, berarti ini A aksen min 2, oke, terus Direfleksikan lagi ke sumbu X. Jadi min 2 min 5. Min 2 5. Oke, pakai warna lain aja ya. Kita pakai warna lain. Pakai sumbu apa nih? Sumbu X. Sumbu X, berarti sekarang cerminnya ini. Ini ya, berarti bayangannya di atasnya, ya kan? Sumbu X. Jadi min 2. Ini A. Dua. Bayangan kedua, ya. Bayangan kedua berapa? Min 2,5. Ini ya. Oke. Lanjutkan lagi sampai di titik bayangan akhirnya, itu ya. Terus direfleksikan lagi di Y 5. Ada di sini. Di sini kacanya teman-teman. Ternyata Mana kacanya? sini. Yes. Kacanya sini. Oke, saya pakai dulu ya. Oke. Berarti nanti bayangan ini Min 8 koma. min 8. Min 8. Nah, min 8 ini ya. Ini A double A. Bayangan ketiga berarti min 8, oke, terus Terus direfleksikan lagi ke Y 8 koma. Tapi X. oke. Ini nggak nyampe kurang dikit ini ya. Nah, ini bayangan sabar. 4 berapa? Min 9,5. Oke. Nah, kurang sedikit lah itu. Itu Diapakan lagi? X. Ini X
Dika, ini tadi. Oh, 8,5 itu tidur. X. Tidur berarti ini X, berarti yang ini Itu ya. Y, oke. Jadi gitu ya. Iya. Oh ya. Iya. Ini semuanya dong. Iya. 8,3. Terus 8,5 itu ada di sini. Iya. Berapa kali sih? Iya. Nah, akhirnya sampai ya. Oke, coba diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada jawaban yang lain dari itu? Ada. Oke. Yang lebih singkat lagi daripada Ada. Oke. Kira-kira ada nggak? Ada. Kelompok lain ada yang ada jawabannya lebih singkat dari. Tepuk tangan. Oke. Ada yang mau presentasi lagi? Lebih pendek. Oke, Hagi. Nanti diletakkan di sini ya, Hagi. Ya, biar kelihatan bedanya. Jadi semua jawaban itu bisa benar. Kenapa? Tergantung dari jalannya. Ada yang pengen jalannya panjang, ada yang beberapa refleksi saja sudah ya. Oke, ayo maju. Silakan buka. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Ya. Itu videonya diambil. Dimulai dari titik mana, terus kemudian dituliskan di sebelah kiri biar kelihatan bedanya antara pekerjaannya Dika sama Aki dan kawan-kawan. Kami merefleksi titik ini dengan sumbu sumbu X sama dengan X sama dengan min 3,5 yang menghasilkan bayangan di titik min 9, min 5. Lalu dari bayangan tersebut kami merefleksi dengan sumbu Y 0,5 yang menghasilkan bayangan min 9,6. Iya. Dan selesai. Dia cuma dua langkah. Kalau yang punyanya Dika tadi berapa langkah? 4. Oke. Kenapa memilih? Awalnya kamu punya apa ya? Gambaran untuk memilih itu bagaimana? Kita menggunakan konsep penjaminan, yaitu kan kalau dijaminkan jaraknya sama ya. Jadi kita tentuin dulu dari sini ke titik B ini 11. Kemudian kan kalau di penjaminan kan jaraknya sama, jadi kita bagi 2 untuk tahu jaminnya di mana. Terus kita lakukan hal yang sama, dihitung dari sini ke sini, kemudian bagi 2 untuk tahu rendah jaminnya. Oke, jadi kalau Haki dan kawan-kawan itu langkahnya adalah dia cari dulu jaraknya sampai ini, gitu ya. Itu ya. Nah, yang ini
2. Gitu. Oke. Jadi X-nya dicari dulu jaraknya. Jaraknya berapa? Tulis di situ. Caranya tulis. Ya, itu minimal. Nah, itu juga caranya tulis. Nah, udah ya. Nah, jadi tipsnya dari kelompoknya Haki adalah kita cari dulu bayangannya, ya, total langkahnya atau jaraknya. Setelah itu kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena refleksi itu jaraknya selalu sama, gitu ya. Nah, berarti direfleksikan terhadap apa? Oh, pertama X-nya berarti balik tak? Nah, berarti harusnya sumbu Y ya. Ini toh? Nah, ini ada. Ini kan sumbu Y, gitu. Nah, berarti ini sumbu Y itu kan X sama dengan 0. Nah, itu Y sama dengan berapa? Gitu ya. Atau X sama dengan berapa? Oke. Sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Nah, sekarang kira-kira mau pilih yang mana? Boleh kalian melewati jalan itu itu asal sampai. Boleh yang karena ada sesuatu misalkan terburu waktu atau bagaimana, nah, jadi bisa pakai jarak terpendek itu juga boleh ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, udah, oke silakan ditutup. Sekian pertanyaan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Nah, kalau sudah, tadi kan menentukan titiknya ada yang sudah ada yang pakai GeoGebra, oke. Ada yang pakai konsep garis tadi, pakai titik dilangkahkan berapa langkah, gitu kan, pakai ukuran jarak. Sekarang kita buat kesimpulannya. Ada kesimpulan kan? Misalkan ini kita lihat titik A 2,5. Ternyata kalau dicerminkan terhadap sumbu Y itu menjadi min 2,5. Ada yang tetap, ada yang berubah kan? Ya, yang tetap yang Y-nya. Berarti kalau sumbu Y dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, yang min apanya? X. Berarti dicerminkan terhadap sumbu Y nanti jadi min X, Y-nya tetap, gitu ya. Oke. Berdasarkan titik-titik yang sudah kalian cari refleksinya, hasil pencerminannya, sekarang kita simpulkan. Kalau terhadap sumbu X, dan terhadap sumbu X jadi apa? Karena sumbu X berarti X-nya tetap, ya, yang min adalah yang Y. Oke. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, Y, X. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, menjadi min Y, min X. Itu. Ada lagi selain ini? Ada? Nah, kalau yang ini sekarang tadi punyanya Haki, ya, jalurnya kan ekspres ya. Ternyata dia pakai Y sama dengan sesuatu atau X sama dengan sesuatu. Nah, sekarang kita misalkan Y sama dengan ya ini. Sambil dilihat di LKPD-nya.
Y, X sama dengan A, yang Y sama dengan B. Jadi nanti A dan B itu diisi angka, gitu ya. Bayangannya menjadi 2A min X, Y. Kan Y-nya tetap. Nah, sekarang dicerminkan terhadap Y sama dengan B. Berarti yang tetap apanya? X-nya. X-nya tetap. Y-nya berubah jadi 2B min. Nah, ini bayangannya ya. Ini kesimpulan yang dapat kita ambil. Betul. Ambekan sih. Oke. Sudah, ada yang ditanyakan dari pembelajarannya hari ini? Sudah. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Buku sama HP-nya disisihkan dulu. Kita akan melaksanakan asesmen sumatif. Jadi tanpa membuka buku dan catatan, nanti kalian mengerjakan soal, gitu ya. Sudah? Sudah siap? Oke, HP-nya dipinggirkan ya. Jadi tidak boleh membuka HP. Silakan dikerjakan secara mandiri ya. LKPD-nya juga. LKPD-nya nanti saya ambil ya. Nah, oke. Sekarang dikerjakan individu LKPD-nya. Oke, sudah. Waktunya habis. Ayo dikumpulkan, maju ke sini. Ke Bu Sisil dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Asesmen sumatifnya silakan dikumpulkan. Sudah. Terima kasih hari ini ya. Nah, hari ini kalian sudah belajar apa saja hari ini? Transformasi geometri. Oke, nah saya share linknya Mentimeter, nanti dikerjakan di grup Apil aja ya. Ya, wes. Nah, oke. Ini ternyata ya jawaban kalian. Yang refleksi pertama, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Ternyata yang paling. Nah, oke. Pada skala 1 sampai 5 gitu ya. Kalau 1 itu kan berarti nggak ngerti apa-apa gitu ya. Oke. 1, 2 sudah mulai ngerti, 3 seru. Oh, ada yang kurang itu tentang membuat kesimpulan. Nah, kendala-kendala yang kalian alami hari ini, insya Allah nanti di pertemuan yang selanjutnya akan saya refleksi. Jadi kita akan membuat umpan balik supaya pembelajarannya lebih baik lagi, gitu ya. Untuk pertemuan yang akan datang masih tetap refleksi, tapi refleksi garis terhadap garis. Oke ya, karena jam matematikanya sudah berakhir, ya saya harap kalian tetap semangat seperti ini, gitu ya. Nah, amin. Pemahamannya juga kalau bisa tetap dijaga supaya nanti skornya 5 terus ya. Karena 5 kan yang paling bagus dari skala 1 sampai 5. Untuk menutup kegiatan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih hari ini. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.